apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Antisipasi cuaca buruk, KPU Lombok Tengah kebut pendistribusian logistik ke wilayah terpencil. Diduga menyimpan narkoba, seorang buruh galian C di Lombok Timur dibekuk polisi. Tingkatkan kunjungan wisatawan, pemerintah daerah Lombok Barat didorong untuk terus berinovasi. Bersama saya Rahayu Japan, inilah Berita Mataram selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mempercepat pendistribusian logistik pilkada serentak ke sejumlah wilayah yang masuk kategori prioritas. Penyaluran logistik diprioritaskan ke ratusan lokasi terpencil agar dapat sampai sebelum hari pencoblosan. Selain mempertimbangkan jarak tempuh, pengiriman logistik lebih awal juga untuk mengantisipasi cuaca yang dapat menghambat proses distribusi. KPU mencatat sebanyak 58 TPS berada di wilayah terpencil dengan medan cukup sulit dan telah memasuki musim penghujan. Pada tahap awal, petugas mendistribusikan 3.372 kotak suara berisi logistik dengan mengerahkan 33 mobil truk yang disalurkan serentak mulai Senin hari ini. Lebih cepat jadi sebenarnya rentang waktunya mulai hari ini sampai besok. Ini juga antisipasi hujan ya? Antisipasi hujan karena kita sudah petakan dari mitigasi ada 58 titik yang menjadi atensi kami. 58 titik tersebar di 12 kecamatan. Itu yang apa Pak? Itu yang medannya agak agak susah dalam artian ketika misalkan terjadi hujan licin terus kemudian rawan banjir, nah itu yang kita antisipasi sehingga lebih awal kita dropping logistik. Kita betul-betul tempatkan TPS itu yang yang benar-benar safety, mohon aman, tetapi juga bisa mudah dijangkau oleh pemilih, misalkan mudah dijangkau oleh pemilih, aksesibel dan sebagainya. Nah sehingga aspek-aspek itulah yang memang kita tekankan kepada teman-teman dalam proses melakukan penempatan TPS. Tak hanya mengimbau petugas menjaga kerahasiaan dengan keamanan logistik, KPU juga meminta penyelenggara pilkada membangun TPS di lokasi yang aman dari bencana dan mudah dijangkau masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mempercepat pendistribusian logistik pilkada mulai Senin pagi. Pendistribusian logistik di hari pertama difokuskan ke 13 kecamatan yang masuk kategori terjauh, terluar, dan tersulit. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi cuaca buruk yang rawan mengganggu proses pendistribusian. Untuk memastikan keamanan logistik, KPU menyiapkan mobil box dan truk dengan ditutupi terpal. Ada 2 tahap ya, yaitu ada di tanggal 25 sama tanggal 26. 25 ini ada 13 kecamatan. Nah untuk tanggal 26 itu ada 8 kecamatan, yaitu 8 kecamatan terdekat, yaitu Selong, besok ya, Labuan Haji, Suralaga, Sakra, Mas Bage, Sukamulia, sama Sikur. Dan Suralaga, nah itu adalah kecamatan yang terdekat. Di luar itu hari ini diselesaikan. Nah adapun terkait masalah mobil armada yang dipakai oleh pos itu adalah mobil mobil box itu untuk kotak yang berisi SS, surat suara. Kalau yang terbuka dan memakai terpal itu logistik bilik.
Pemda meminta BPBD turut memantau penyaluran logistik agar terjamin keamanannya dari cuaca. Untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi, kita di Lombok Timur ini RDP dengan Komisi 2 salah satu yang harus kita antisipasi cuaca. Misalnya kalau terjadi tiba-tiba longsor di Jalan ke Sembalun, semua alat sudah kita standby-kan. Kalau kemarin alat itu selalu mengacu kepada balai jalan, pada tahapan pilkada ini tidak apa-apa, Pemda yang membackup. Jadi hari ini saya standby-kan seluruh kren, mobil kren, alat berat, semua ada di kantor. Karena prioritas kita untuk melancarkan itu. KPU menargetkan distribusi logistik rampung dalam 2 hari mendatang dan dapat disalurkan ke seluruh TPS sehari sebelum pencoblosan. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Tengah menertibkan alat peraga kampanye pasangan calon peserta Pilkada, Gubernur dan Bupati di sejumlah wilayah pada Minggu sore. Petugas menurunkan puluhan spanduk, baliho, dan poster di sejumlah jalan protokol di Kota Praia dan sekitarnya. Pada tahap awal, Pemda memprioritaskan penertiban di 4 kecamatan dengan melibatkan 370 personel. Petugas menargetkan seluruh alat peraga tuntas dibersihkan dalam 2 hari. Ini memang kita akan laksanakan secara serentak di semua desa, di semua kecamatan oleh semua anggota kita tersebar di beberapa kecamatan. Adapun yang kami dari tim Mabes memang hari ini akan melakukan pengangkutan terhadap hasil yang sudah dibongkar oleh teman-teman yang ada di kecamatan dan desa. Itu kita akan lakukan secara bertahap ya. Kita kalau bisa minimal hari ini bisa kita angkut di 4 kecamatan, tapi mudah-mudahan lebih tergantung cuaca. Hari ini musim hujan. Untuk menghormati masa tenang, pemerintah daerah meminta tim paslon menurunkan alat peraga kampanyenya secara mandiri tanpa harus menunggu ditertibkan oleh petugas. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar penertiban atribut kampanye paslon peserta pemilu di Kota Mataram pada Minggu siang. Penurunan alat peraga difokuskan di sejumlah ruas jalan protokol jantung Kota Mataram, kawasan ekonomi, hingga tempat ibadah dan taman kota. Penertiban dilakukan terhadap seluruh atribut kampanye tanpa terkecuali, baik yang dipasang oleh KPU dan alat peraga milik pasangan calon. Langkah penertiban dilakukan petugas memasuki masa tenang kampanye selama 3 hari sebelum hari pencoblosan. Bawaslu juga akan mengawasi kegiatan kampanye paslon yang memanfaatkan kegiatan masyarakat atau memanfaatkan kanal media sosial pada masa tenang. Ini dilakukan hari ini setelah melalui beberapa tahap. Pertama, sudah dilakukan himbauan melalui surat kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, para paslon sesuai dengan tingkatannya. Kami sudah sampaikan surat himbauan agar mereka secara mandiri menurunkan APK dan BK-nya. Nah, hari ini karena mereka belum menurunkan secara mandiri, maka tim terpadu dari Kota Mataram mulai menurunkan APK dan BK. Hari ini juga teman-teman melakukan patroli pengawasan, tidak hanya penurunan APK dan BK, patroli pengawasan itu jangan sampai di hari ini ada orang melakukan kampanye, baik dalam pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas itu tidak diperbolehkan. Bawaslu mengimbau seluruh paslon untuk mematuhi aturan masa tenang dengan menurunkan atribut kampanye di wilayahnya masing-masing secara sukarela. Ebi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.